Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Thank you so much teman-teman yang selalu setia menonton podcast Sehat Seutuhnya atau mendengarkan. Terima kasih banyak juga yang udah subscribe, yang kasih like, kasih rating. Dan juga thank you banget buat teman-teman yang udah share podcast ini ke teman-teman yang lain ya. Karena tanpa bantuan teman-teman, podcast ini gak bisa growing juga, gak terlalu banyak orang yang bisa mendapat manfaatnya. Tapi kita happy karena walaupun sejak COVID, tapi rata-rata pendengar podcast kita masih oke banget ya. Per episode kira-kira bisa sampai 200, 300, 400an downloads kira-kira per episode. Saya itu di Spotify aja. So anyway teman-teman, hari ini kita akan diskusi topik mengenai diabetes mellitus. Diabetes tipe 2 atau seringkali yang dikenal orang adalah penyakit gula, sakit gula. Gulanya banyak di dalam darah. Ini salah satu penyakit yang udah jadi concern gua. Karena diabetes ini seringkali dikenal sebagai mother of disease. Kenapa? Karena kalau kita punya gula darah nggak terkontrol, itu dampaknya ke banyak hal yang lainnya. Banyak banget. Jadi ibu dari banyak penyakit diabetes. Gue punya concern ini karena kalau misalnya kita berhasil untuk tackle diabetes, berarti kan kita bisa berhasil juga menurunkan resiko penyakit lainnya, ya kan? Karena ngeri banget teman-teman, mungkin udah tahu juga orang-orang yang punya diabetes bertahun-tahun dan tidak terkontrol, mereka ada yang kakinya bisa diamputasi karena ada luka yang gak sembuh-sembuh. Udah gitu gagal ginjal, akhirnya cuci darah, akhirnya serangan jantung, akhirnya stroke. Itu semuanya bermunculan karena diabetesnya itu tersendiri yang gak kekontrol, gula darah kita yang gak kekontrol. Jadi inilah kenapa kita pengen tackle soal penyakit diabetes. Gue di Rumah Sakit Advent Bandung dari Agustus 2020 sudah membuat program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes selama 12 minggu, di mana selama 3 bulan kita coaching pasiennya, kita kasih edukasi, kita kasih skill untuk mengerti makanan, mengerti memasak, mengerti olahraga dan melakukannya ya pastinya, sampai mereka tuh berhasil untuk mengontrol gula darah mereka. Ya, gue udah 3 tahun lebih menjalankan program ini. Ketika ini recording udah ya hampir 3,5 tahun. Lalu pas di Amerika juga gue kerja praktek sama Dr. Neil Barnard, Dr. Hannah Kalio, bahwa mereka sudah melakukan penelitian mengenai diabetes banyak banget. Dan itu juga salah satu yang gue involve pas lagi internship di Amerika. Anyway, gula darah. Kita pengen tahu dulu kapan kita ketahuan ketika kita punya diabetes atau enggak. Gula darah puasa yang normal itu di bawah 100. Kalau di antara 100 sampai 125 itu pre-diabetes. Dan di atas 125 ke atas itu adalah sudah diabetes. Ini gula darah puasa. Kita bisa melakukan di laboratorium. Kalau mau lebih bagus bisa juga yang tes jari. Ya, melalui jari teman-teman ke apotek bisa minta bayar. Paling juga 10.000, 15.000. Ya, cek di situ. Udah gitu kita lihat hasilnya. Nah, tapi yang perlu diketahui teman-teman adalah gula darah puasa ini bagusnya dicek kalau kita puasa 8-10 jam. Paling maksimal banget 12 jam. Tapi kalau kita sudah melakukan pemeriksaan gula darah di atas 12 jam, itu jatuhnya ke gula darah sewaktu. Karena gula darah sewaktu ini, gula darah itu akan ada kenaikan setelah dari 12 jam puasa. Karena tubuh kan akan berpikir, ini gue udah puasa kelamaan, kalau gula darahnya gak gue naikin, ini akan terlalu rendah buat badan kita. Jadi kalau teman-teman mau pemeriksaan gula darah puasa yang akurat, itu puasanya paling bagus 8-10 jam. Oke? Kalau teman-teman ke laboratorium jam 6 pagi misalnya, berarti teman-teman jam 8 malam itu masih harus makan. Itu puasa 10 jam ya, atau jam 9 malam lah biar lebih aman. 9 malam terakhir makan, udah gitu jam 6 pagi baru kita cek ambil darah. Nah, udah gitu ada pemeriksaan yang bisa teman-teman lakukan juga adalah HbA1c, hemoglobin A1c. Ini adalah pemeriksaan di mana untuk melihat rata-rata kadar gula darah teman-teman selama 3 bulan ke belakang. Jadi ini tuh gula yang menempel sama hemoglobin di dalam darah kita. Nah, itu pemeriksaannya hemoglobin A1c
nggak terlalu mahal, 200 ribuan paling juga, atau 300 ribuan paling mahal. Tapi teman-teman ini bisa melihat rata-rata kadar gula darah teman-teman ke belakang. Kalau di bawah 5,7 itu normal. Di antara 5,7 sampai 6,4 itu pre-diabetes, di atas 6,5 ke atas itu adalah diabetes. Jadi pasien-pasien yang gue temukan di rumah sakit ini ada yang HbA1c-nya 15, itu rata-rata gula darahnya udah 400-500an. Itu ngeri banget, itu bahaya banget juga. Ya, jadi HbA1c ini kalau menurut gue worth testing. Gak mahal pemeriksaannya. Ini salah satu pemeriksaan yang gue secara pribadi dan keluarga selalu ngecek setiap tahun. Oleh karena murah satu, dan kita bisa deteksi pre-diabetes atau diabetes secara gampang, secara cepat, secara masih affordable. Dan masalahnya yang ngeri adalah pre-diabetes itu tidak bergejala. Sering kali gitu teman-teman, HbA1c oke udah di 5,8, 5,9. Ini gula darah puasa atau gula darah 2 jam setelah makannya mulai naik. Tapi udah gitu gak bergejala, kita gak ngerasa apa-apa, kita gak ngerasa. Kan orang-orang yang diabetes sering kali yang kita tahu atau orang awam banyak tahu juga adalah, oh kalau diabetes berarti gue cepet haus, lapar terus, luka gak sembuh-sembuh. Nah kalau kita udah di tahap ada gejala-gejala kayak gitu, justru itu sudah parah. Maksudnya sudah ada diabetes yang tidak terkontrol. Oh iya, udah gitu penglihatan jadi buram, ada rasa kebas, ya, rasa kayak panas ditusuk-tusuk di telapak tangan, di telapak kaki. Itu kalau udah di tahap itu teman-teman, itu justru udah diabetes yang menahun. Dan seringkali kalau misalnya kita baru mulai di pre-diabetes, nggak ada gejala apa-apa. Itu yang bahaya. Jadi tes kesehatan teman-teman, tes HbA1c, saran gua. Cek gula darah puasa, cek gula 2 jam setelah makan. Menurut gua itu masih affordable banget dan kita bisa deteksi penyakit dari dini. Oke, nah sekarang kita pengen mengerti diabetes lebih banyak. Sebenarnya kenapa sih gula darah kita bisa tinggi? Orang banyak yang berasumsi kebanyakan makan buah, kebanyakan manis-manis, kebanyakan makan yang tepung-tepungan misalnya. Sebenarnya apa yang terjadi di badan kita ketika kita punya gula darah kita ini mulai meningkat? Nah, yang teman-teman perlu ingat adalah ketika kita makan, teman-teman makan pagi, makan siang, makan malam, ini kan makanan dikunyah, diserap, ya kan? Gula-gula di dalam darah kita dari makanan yang kita konsumsi itu harus masuk ke sel-sel otot kita. Gula nggak bisa masuk ke sel-sel otot kita tanpa bantuan satu hormon, yaitu hormon insulin. Hormon insulin ini dihasilkan oleh organ pankreas kita. Kerjanya kayak kunci, dia yang buka kunci, akhirnya gula darah bisa masuk ke dalam sel otot. Kebayang ya? Yang terjadi adalah di orang-orang yang pre-diabetes, kuncinya masih ada, hormon insulinnya ada, tapi mereka bilang, kok ini nggak bisa bekerja dengan baik? Ini yang disebut dengan resistensi insulin. Insulinnya ada, kok kerjanya nggak bisa maksimal? Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa yang menghambat hormon insulin ini untuk bekerja dengan baik? Sekarang diketahui, ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya itu seperti kayak kalau teman-teman lagi mau buka kunci sebuah ruangan, tapi lubang kuncinya ketutup sama permen karet. Kebayang ya, kuncinya ada tapi gue nggak bisa maksimal. Nah sekarang penelitian tahu bahwa yang menghambat kerja insulin adalah lemak-lemak yang ada di organ hati dan di sel-sel otot kita. Ini nggak kelihatan pakai kasat mata teman-teman. Otot kita itu tertutup sama lemak. Organ hati kita terisi sama lemak. Nah inilah yang membuat kerja insulin ini nggak maksimal. Pankreas bilang, woi, gue udah produksi insulin sebagaimana harusnya, ya kan? Tapi gue nggak bisa kerja dengan maksimal nih. Tubuh masih kompensasi terus tuh. Itu proses bisa bertahun-tahun terjadi. Dan ketika itu terjadi terus-menerus, pankreas akhirnya, aduh, nih pabrik gue capek juga nih, gue kecapean juga nih memproduksi insulin. Produksi insulin akhirnya mulai berkurang, dan di situ justru
perjalanan ke prediabetes dan diabetes. Ya, satu penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang didiagnosa dengan diabetes mellitus, ketahuan nih gula darahnya tinggi, HbA1c-nya udah di atas 6,5%. Itu justru menandakan bahwa pankreas mereka itu udah mulai bangkrut. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa ketika diagnosa itu ketahuan, pankreas kita kemampuan untuk produksi insulin ini udah berkurang sekitar 40%. Jadi banyak, teman-teman. Nah, kalau misalnya nih, masalah dari diabetes ini adalah lemak yang ada di sel-sel otot kita dan sel-sel hati kita, berarti apa yang kita makan itu sangat berpengaruh. Iya gak sih? Kalau nih ya, yang harus hati-hati, orang Asia itu punya kecenderungan yang namanya TOFI, thin outside, fat inside. Kelihatan langsing dari luar, lemaknya tapi banyak di dalam. Jadi bukan berarti orang yang kelihatannya kurus-kurus aja, langsing-langsing aja, berat badannya ideal, belum tentu mereka terbebas dari lemak-lemak yang ada di organ-organ otot mereka. Banyak kan orang yang langsing, makannya kenceng, gak pernah olahraga, berat badannya segitu-segitu aja, bisa kena diabetes. Ada resiko kena diabetes? Bisa. Ya, jadi ini teman-teman kita harus hati-hati. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa lemak itu bisa menumpuk di sel-sel otot kita dan sel-sel hati kita? Dari makanan yang kita makan dan berlebihan. Ini hanya bisa terjadi ketika ada over kalori. Kebutuhan kalori kita 2000 kalori, kita makan 2500 kalori, dan dilakukan bertahun-tahun. Kebutuhan kalori 2000, makannya 2500. Lama-lama lemak-lemak ini numpuk. Ketika lemak-lemak itu sudah penuh di tempat-tempat lainnya, apakah di daerah perut kita, apakah di daerah tangan, kaki kita, lemak ini, badan tuh mikir kan, ini kalori yang masuk banyak, di mana lagi gue harus simpan? Ketika mereka udah bingung mau simpan di mana, lama-lama lemak ini, oh iya, di sel-sel otot bisalah, di sel-sel hati bisalah nebeng. Inilah namanya ectopic fat. Lemak di tempat yang bukan seharusnya. Dan di sini lah jadi cikal bakal diabetes. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol, trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja, mungkin kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health, klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Teman-teman, jadi resiko pertama yang meningkatkan resiko diabetes kita adalah overeating, over kalori. Ya, itu harus sangat-sangat diperhatikan. Dan makanan-makanan yang berlemak ini cenderung membuat tubuh kita menyimpan lemak di sel-sel otot kita dan sel-sel hati kita. Penelitiannya banyak teman-teman sekarang yang menunjukkan bahwa daging hewani, apakah itu ayam, ikan, daging sapi, daging kambing, udang, seafood, daging-daging hewani, makanan hewani ini, mereka memiliki lemak jenuh, lemak trans, yang di makanan nabati itu, makanan nabati nggak ada lemak jenuhnya jauh lebih sedikit. Ya, lemak transnya juga secara natural nggak ada kecuali digoreng. Makanan hewani ini jauh lebih beresiko terhadap meningkatkan resiko kita terhadap diabetes. Ini salah satu penelitian dari Rotterdam tahun 2018. Banyak penelitian yang lainnya teman-teman dari Adventist Health Study 2 menunjukkan orang-orang yang vegan itu memiliki resiko terhadap diabetes yang paling rendah dibandingkan dengan orang-orang yang dari yang vegetarian, dari yang semi-vegetarian, dari yang pesco-vegetarian, dan juga non-vegetarian. Jadi
Semakin orang banyak mengkonsumsi makanan hewani, di situ resiko diabetes juga meningkat. Salah satunya juga alasannya karena makanan hewani ini tidak memiliki serat, sedangkan yang meregulasi gula darah juga, menjaga gula darah kita tetap bagus, salah satunya adalah serat yang ada di makanan nabati. Jadi apakah kita makan buah, apakah kita makan sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, kacang merah, kacang tempe misalnya ya, kacang hijau, itu semua berserat tinggi sehingga bisa meregulasi gula darah kita dengan bagus ya. Kalau teman-teman pengen mengurangi resiko diabetes, makan makanan nabati, seratnya banyak, jangan overkalori. Overkalori ini jadi konsep yang sangat penting. Ini ada satu penelitian, ini penelitiannya sudah dari tahun 1979 teman-teman. 20 laki anak-anak muda udah diabetes, udah pakai insulin. Selama 16 hari mereka diminta untuk mengkonsumsi makanan nabati. Bayangin aja, rata-rata mereka tadinya pakai 26 unit insulin per hari, hanya dalam 16 hari bisa turun jadi 11 unit insulin per hari. Beberapa dari mereka, penelitiannya juga mencatat mereka bisa stop menggunakan insulin ya. Jadi powerful banget. Ini juga gue lihat terus pakai mata gue di Rumah Sakit Advent Bandung. Ketika pasien-pasien ini merubah pola makannya, merubah gaya hidupnya, gula darah mereka jadi jauh banget lebih bagus, jauh banget. Dan itu yang bikin gue happy ya, bikin gue happy banget. Karena kalau gula darah nggak kontrol, resikonya apa? Resiko serangan jantung, pembuluh darah kita jadi nggak sehat. Gula darah kita harusnya nggak tinggi, pembuluh darah kita terusak karena gula darah itu tinggi. Mata kita bisa jadi buram, saraf-saraf pembuluh darah di mata juga jadi rusak, saraf-saraf badan kita juga jadi rusak, ginjal kita bisa rusak, filternya jebol karena gulanya terlalu banyak, kulit juga, kesehatan kulit bisa terganggu, pendengaran juga bisa berkurang. Udah gitu luka nggak sembuh-sembuh, akhirnya bisa jadi amputasi. Resiko terhadap pikun, Alzheimer's disease, demensia itu juga meningkat ketika gula darah kita tidak terkontrol. So teman-teman, ini concern ya, diabetes ibu dari segala penyakit ya. Dan tadi juga aku mention bagaimana kalori-kalori ini bisa tertimbun di dalam tubuh kita, di antara sel-sel otot kita, sehingga terjadi resistensi insulin. Overkalori ya, makanan-makanan hewani, makanan-makanan yang digoreng ya, sekalipun itu makanan nabati tapi digoreng, kita juga mau concern soal itu, bukan sekedar vegan yang kita ngomongin. Pengolahan makanan itu jadi penting ya. Yang kedua yang sangat berpengaruh juga adalah olahraga kita. Kalori lemak bisa tertimbun karena kita makan tapi kita tidak bergerak, kita kurang bergerak, kita tidak bakar. Nah, penelitiannya udah banyak bahwa olahraga sangat membantu orang-orang yang memiliki diabetes. Sangat. Karena dengan olahraga, ternyata ketika kita olahraga, gula darah bisa masuk ke sel-sel otot kita tanpa bantuan insulin. Jadi teman-teman, olahraga tuh impact-nya bagus banget ya. Impact-nya bagus banget untuk mengontrol gula darah. Satu penelitian juga menunjukkan, ini ada 62 orang dewasa dibagi jadi 2 grup. Orang-orang yang di grup yang berolahraga, HbA1c mereka bisa turun dari 8,7 ke 7,6 dalam 4 bulan hanya dengan olahraga. Tapi orang-orang yang gak olahraga tidak ada perubahan di HbA1c-nya. Dan yang lebih kerennya lagi adalah orang-orang yang olahraga, 72% dari mereka dosis obatnya bisa berkurang. Sedangkan orang-orang yang tidak berolahraga, 42% dari mereka dosis obatnya justru meningkat. So it's powerful. Olahraga itu benar-benar obat teman-teman. Gak bisa kita hanya, oh ya olahraga penting tapi kita gak ngelakuin ya. Olahraga penting banget untuk membakar lemak-lemak yang ada di sel-sel dan organ hati kita, supaya insulin bisa bekerja dengan lebih maksimal. Itu target dari kita ketika kita olahraga secara rutin ya. Itu gambaran besar dari diabetes teman-teman. Sebenarnya diabetes is not a complicated things. Pasti teman-teman makanan yang manis-manis itu perlu dihindarin, apalagi makanan yang olahan. Kalau manis dari buah, apakah orang diabetes bisa makan? Boleh.
Nanti di episode selanjutnya kita akan bahas soal indeks glikemik dan glycemic loads. Mungkin buat orang-orang yang punya diabetes familiar soal ini. Indeks glikemik, oh ya ada angka-angka yang sudah diteliti. Oh, misalnya nasi putih glikemik indeksnya 75, apakah itu tinggi atau rendah? Bagaimana dampaknya terhadap gula darah? Nanti kita diskusi lebih banyak. Oke. Nah, teman-teman, jadi takeaway-nya sebenarnya masalah dari diabetes ini adalah lemak yang ada di sel-sel otot kita dan sel-sel hati kita. Gimana cara mencegahnya? Kita nggak mau over kalori, kita nggak mau makan makanan hewani, ya, terutama berlebihan, dan juga makanan-makanan gorengan. Itu yang sangat-sangat perlu kita hindari. Dan kita harus berolahraga rutin supaya tidak ada penumpukan kalori di sel-sel otot, penumpukan lemak di sel-sel otot dan di sel-sel hati kita. Semoga teman-teman mendapatkan ini bermanfaat. Stay tune untuk episode selanjutnya mengenai indeks glikemik dan glycemic load supaya kita lebih paham gimana sih seorang yang punya diabetes atau mau mencegah diabetes perlu mengatur pola makannya. Semoga bermanfaat. Seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.